Kalau tadi 15,3 sekarang adalah CA125. Nah, ini juga miliknya orang putri juga. Ya. Jadi kanker antigen 125 itu adalah antigen daripada karbohidrat ya, yang diketahui sebagai musin 16 atau MUC16 ya, dikode oleh gen MUC16 ya, anggota dari keluarga glikoprotein. Nah, ini sama ya, tumor marker ini biasanya meningkat di darah dan biasanya dihubungkan dengan kanker. Kalau misalnya CA125 ini adalah digunakan sebagai marker CA ovarium. Ini bentuknya dari tadi ya, selnya tidak usah dihafal. Kemudian fungsinya adalah sebagai lubrikan. Dia akan menciptakan lingkungan yang hidrofilik. Nah, jadi akan membentuk sebuah lubrikan atau lendir-lendir barrier itu sehingga akan melawan daripada partikel-partikel asing atau bakteri, virus dan sebagainya ya pada membran atipik daripada sel epitel. Nah, biasanya tadi sudah disebutkan bahwa CA125 ini digunakan untuk deteksi kanker ovarium. Nah, kembali lagi bahwa kanker ini juga memiliki keterbatasan, tidak hanya pada organ ovarium saja atau keganasan pada ovarium, tetapi juga digunakan pada kondisi-kondisi yang lain. Ya, bisa meningkat pada kondisi misalnya CA endometrial, kemudian kanker tuberkulosis, kemudian kanker paru, kanker payudara, kemudian kanker gastrointestinal, ini juga kondisinya atau kadarnya juga meningkat. Nah, dan CA125 juga meningkat pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya seperti pada kondisi menstruasi, kehamilan, ini juga akan meningkat. Nah, untuk pemeriksaannya sama semuanya. Pertama kali itu radioimmunoassay. Pertama kali dulu. Tapi karena radioimmunoassay itu ternyata kurang baik, ya, kurang baik karena dia akan menghasilkan radiasi, sehingga sekarang pemeriksaannya semuanya sudah dialihkan menjadi ELISA. Jadi sudah ada pemeriksaan menggunakan ELISA. Atau sekarang yang lebih terbaru lagi dengan metode CLIA, chemiluminescence, itu lebih sensitivitasnya lebih baik dan pengerjaannya akan lebih mudah. Nah, ini yang perlu diketahui pada kondisi-kondisi postmenstrual juga akan meningkatkan tumor marker tersebut ya. Seolah-olah menjadi seperti ada kanker ovarium yang stadium awal pada wanita yang postmenopause. Postmenopause, sudah menopause, sudah lanjut lagi ya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa bisa meningkat pada kondisi yang lain, seperti tadi gangguan pada endometrium, tuberkulosis, kemudian pankreas, gitu ya, payudara, kolon, paru-paru, ini juga meningkat. Ya. Nah, biasanya kadarnya itu sangat tinggi pada kanker ovarium, itu lebih dari 1.500 unit per mililiter. Kalau pada kondisi-kondisi yang bukan kanker ovarium, kadarnya tinggi tapi tidak setinggi kanker ovarium. Nah, ini biasanya pada wanita postmenopause, tadi dikatakan ya, kadarnya juga meningkat. Nah, ini dalam pemeriksaan ini juga di atas 35 meningkat, tapi tidak sesignifikan pada CA ovarium. Ini yang hampir sama semuanya, bahwa tumor marker tidak bisa sendiri, tetapi dia harus dikombinasikan pemeriksaan yang lain. Ya. Kalau kanker ovarium ini berarti harus ada pemeriksaan
bimanual pelvic. Jadi diraba pelviknya itu dua-duanya ya diraba. Kemudian ada USG vaginal juga untuk membantu mendiagnosis daripada tumor ovarium ini. Nah, biasanya peningkatan daripada serum CA125 selama maupun setelah terapi ini sebagai prediktor atau memprediksi progresivitas daripada penyakitnya tadi. Nah, kalau dia penurunannya itu cepat, maka responnya bagus. Nah, masa hidupnya nanti bisa baik. Tetapi kalau misalnya dia kok kadarnya itu lebih kok makin tinggi lagi, naik lagi. Nah, ini mungkin penyakitnya itu belum terapinya belum baik dan masa survivalnya juga akan semakin menurun. Nah, ini disebutkan di sini bahwa kadar yang lebih dari 35 setelah penerapan kemoterapi, ya 6 kali kemoterapi, akan memprediksi adanya penyakit tersebut. Ya. Jadi harusnya di bawahnya, bukan di atasnya. Jadi ini dalam penelitian ini cut off-nya adalah 35. Nah, sebaiknya tumor marker tersebut hampir sama semuanya. Sebaiknya diperiksa setiap 3 bulanan. Karena dengan 3 bulan itu respon terapinya bagaimana? Karena dokter juga akan memprogramkan untuk melakukan lanjutan daripada terapi juga akan dilihat setiap dari 3 bulan. Nah, sama dengan yang tadi bahwa untuk screening kanker ovarium menggunakan CA125 ini tidak direkomendasikan, ya, terutama pada wanita yang tanpa ada faktor risiko. Kalau misalnya tidak ada riwayat keluarga dengan kondisional CA ovarium misalnya, itu tidak direkomendasikan untuk screening. Jadi yang digunakan sekarang untuk tumor marker itu digunakan screening hanya pada individu dengan risiko tinggi. Ya, itu tadi kita lihat bahwa ada tidak faktor keluarganya pernah menderita ini. Nah, kalau misalnya ada, boleh dilakukan untuk screening. Tetapi perlu diingat tadi bahwa tidak hanya spesifik pada ovarium saja, tapi bisa pada organ yang lain. Sehingga harus menyingkirkan bahwa tidak ada gangguan pada organ yang lain, misalnya di liver gitu ya. Juga harus diperiksa kondisional SGOT SGPT-nya bagaimana. Jangan sampai SGOT SGPT-nya meningkat, gitu, karena juga akan meningkatkan tumor marker tersebut. Nah, CA125 juga memiliki keterbatasan untuk screening karena pada pasien dengan stadium 1 ya, hanya terdeteksi itu sebanyak 50% saja. Jadi peningkatan CA125 itu hanya sebesar 50% daripada pasien. Yang 50%-nya itu tidak ada peningkatan. Jadi kalau sebagai screening itu kan seharusnya sensitivitasnya tinggi. Jadi dia bisa menyingkirkan banyak gitu ya. Jadi positifnya itu tinggi. Kalau ini hanya 50%. Jadi yang 50% itu tidak terdeteksi meskipun dia menderita CA ovarium stadium. Yang tadi hampir sama bentuknya, bahwa dia akan memprotek tumor sel itu dari imun sistem. Ya, MUC16, musin 16. Ini sama ya, pemeriksaan tumor marker yang pertama kali menggunakan radioimmunoassay sudah ditinggalkan, sekarang sudah beralih ke ELISA.